Halo Sobat Jobmania, di video kali ini gue pengen bahas secara detail segala sesuatunya tentang Jobmania ya. Gue harap video kali ini kalian bisa simak dari awal sampai akhir tanpa di skip. Kalian dengarkan, gue akan bagikan semua ilmunya, semua tipsnya untuk mencapai lantai yang tinggi itu gimana. Dan kita akan mulai dari ngomongin quest ini ya. Quest harian yang bagian ekstrim ini ada ngalahin musuh Oberon, Yggdrasil, Phoenix, Lich King dan seterusnya. Itu total ada 7 musuh. 8 musuh tepatnya. Bukan 7 musuh ya. Jadi kalian nggak perlu pusing untuk menyelesaikan misi yang satu ini. Kalau kalau nih ya, simak. Kalau kalian nggak bisa mencapai lantai 800, kalau kalian nggak percaya diri bisa sampai di lantai 800. Kenapa? Karena setiap musuh yang disebutkan di sini, Oberon, Yggdrasil, Phoenix, Lich King 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 ya. Masing-masing itu ada di lantai kelipatan 100. Dan itu semua problemnya adalah elemennya itu harus beda-beda tuh ya. Oberon itu angin, Yggdrasil itu tanah, Phoenix itu api dan seterusnya. Oke. Nah, problemnya menyelesaikan quest ini apa sih selain lantai 800-nya yang tinggi itu ya? Problem lainnya adalah karena kalian ngambil maksain nih untuk ketemu mereka, bos-bos yang disebutkan di sini di lantai 100. Kalian itu harus kehilangan 2 level job setiap 100 level. Artinya kalian akan ketinggalan level. Kenapa? Karena kalian akan mengalami satu tempat yang panjang levelnya itu 20 musuh. Maka kalian cuma naik satu level jobnya padahal udah 20 lantai nih. Nah, itu satu problem pertama. Problem kedua adalah kalau kalian ngambil jalur elemen, fokus kalian jalur elemen, maka di lantai 70 kalian nggak akan punya pilihan selain melawan Underground Ruler Zax, yang mana dia ada efek skill reflect damage ya di lantai 70 sampai 80 nih. Ini gue lawan Zax. Kita ke topik selanjutnya. Nah, gimana ngalahin Zax ini? Zax ini bukan masalah level, bukan masalah level hero kalian, tapi gimana kalian menahan diri. Karena kalau kalian paksain combo strength yang udah gue bahas di dalam video gue dengan judul Endgame Combo, ini gue bisa aja tambahin action point sebanyak-banyaknya untuk menggunakan Sun Goku Satsu. Tapi pertanyaannya, apakah Zax-nya mati, guanya hidup? Apakah Zax-nya nggak mati, guanya mati? Apakah sama-sama nggak mati? Lebih baik sama-sama nggak mati daripada kita paksain malah mati. Ini kalau kalian perhatikan ya, Sun Goku Satsu gue damage 2800, reflect damage-nya 1400. Itu akan membunuh gue sendiri. Kalau gue tambahin charge seperti ini, damage Sun Goku Satsu gue naik, tapi damage yang direfleks ke gue makin gede. Makanya gue akan mati dengan kejadian seperti ini. Dan ini akan kalian ulangi terus sampai di lantai 780 nanti ketemu dia lagi. Karena kalian berusaha menyelesaikan quest tadi ya, kalian gak ada pilihan untuk nggak ngelawan dia, harus ketemu dia. Sementara kalau emang kalian cuma pengen farming, nggak ngambil jalur elemen, kalian bisa di lantai 70 bisa ada pilihan, bisa lawan goblin, bisa ada pilihan yang lebih mudah. Nah, gimana solusinya untuk ngatasin reflect damage yang bikin gue mati ini? Gue akan coba pakai skill lain aja sebaiknya, nggak usah. Nah, kalau kayak gini gue kehilangannya lebih dikit, nggak usah dipaksain damage gede, atau tambahin protect. Nah, ini Black Engulf gue berkurang damage-nya tapi
nggak kena reflect damage ya. Nah ini Sun Goku Satsu gue menghasilkan 1000 reflect damage ke Naka gue sendiri, tapi gue nggak mati. Intinya adalah di sisi kiri saat kita jalan nggak mati, lalu di sisi atas di bagian enemy action kalau nggak ada gambar tengkorak artinya kita nggak mati. Boleh akhiri giliran. Tahan aja pelan-pelan lawannya, nggak harus diburu-buru. Ini gue anturnya aja kayak gini kalau mau aman. Ini adalah cara aman untuk melawan Sun Goku Satsu, melawan reflect damage dari Sex ini ya. Lalu, nah di giliran selanjutnya, tadi kan gue kagak ngabisin turn gue. Sekarang gue bisa nyerang dia tanpa masalah tuh. Tapi kalau gue end turn sekarang dan dia jalan, gue akan mati karena lihat ya, dia akan menyerang menggunakan skill 818 damage dan ada gambar tengkoraknya. Oke, tetap akan mati kalau kayak gini, tapi gue bisa kalahkan dia sekarang tanpa guanya perlu mati. Oke, itu di lantai 80 dan akan kalian temui lagi di lantai 280 dan seterusnya. Oke, cukup tentang Sun Goku Satsu dan tentang seks ya. Lalu kalian bisa juga ambil skill job yang ngasih protect seperti ini untuk mengatasi hal tersebut. Nah, lalu ini contoh gue udah sampai di lantai 81, pilihannya adalah elemen ini akan lawan Huanglong nih. Nah, ya kan? Ini adalah salah satu job, salah satu bos yang jadi tujuan dari misi tadi ini di sini. Oke. Nah, ini 20 lantai, ini akan mengakibatkan kita kehilangan satu level job dan seterusnya. Begitu terus terulang tiap 100 level, kita akan kehilangan 2 level job kalau menyelesaikan misi tersebut. Oke, fungsinya apa sih? Fungsinya saat ini ya, di gacha kalian bisa dapatkan di space gacha yang cuma berakhir di 28 Februari nanti. Gue sendiri belum dapat. Ini bagus banget barang. Ini fungsinya adalah nge-upgrade job bintang 5 ya. Gimana caranya? Caranya adalah seperti biasa combine. Gue akan jelaskan perbedaannya. Kita lihat dari bintang 5. Misalnya gue pengen upgrade ini. Syaratnya apa? Kalau kalian tap nih ya, tap seperti ini kan ada detailnya nih kalau kalian udah nonton iklan. Seperti ini ya, Arena Champion bintang 5, strength-nya 119. Kalau kalian lihat upgrade-annya seperti apa, kita bisa lihat dari bagian jalur combine. Pencet gambar Arena Champion-nya yang di bawah nih, bukan pencet detail ya. Nah, syarat selanjutnya adalah butuh 2 Arena Champion dan 1 Job Mania Stone tadi. Akan jadi Arena Champion yang ada tambahan batunya tuh di atas ya, di ikonnya dia ada batu merah 1 biji, 131 strength-nya naik. Kalau di upgrade lagi nambah lagi strength-nya. Ini yang bintang 2-nya. Ini yang udah masuk job mania stone-nya 2 kali nih. Strength-nya nambah terus. Sebagus ini kita lihat langsung yang plus 5-nya udah kayak gimana tuh, seperti ini. Ada titik merahnya 5 ya. Strength-nya udah 178, makin kuat. Lalu ada battle roar-nya ada perubahan sedikit, gue belum bisa jelasin karena gue belum pengalaman ya. Nah, oke. Kita lihat lebih detail lagi. Butuh job Mania Stone banyak, nggak usah gue hitungin buat kalian, kalian silahkan hitung aja sendiri. Lalu butuh job sebelumnya. Jadi untuk yang ke plus 5 ini butuh yang plus 4-nya 2. Ke sebelumnya butuh plus 3-nya 2 dan seterusnya. Bayangkan betapa banyaknya kalian harus bikin satu job yang sama. Gue udah sedia Arena Champion 2 biji karena dia akan gue upgrade duluan. Nah, ini akan makin jadi alasan untuk kita nggak kebanyakan bikin job yang kita nggak mau pakai.
Jadi gue nggak akan coba-coba di bagian intelijen dulu karena itu. Oke, tentang hero gimana, apakah harus bintang 5? Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah combo yang udah pernah gue pakai sampai di lantai 601. Gue pengen ulangin lagi sampai di lantai 800. Gue pengen coba. Waktu itu di lantai 601 gue retreat. Sebetulnya gue masih bisa lawan. Ini belum gue upgrade sama sekali sejak itu sampai saat ini. Gue berharap bisa sampai 800 untuk menyelesaikan misi yang tadi. Oke, nah gimana dengan bintang 5 gue? Gue punya hero bintang 5 yang udah di-upgrade lebih tinggi. Gue punya Lich King. Seandainya gue equip seperti ini, gue udah bisa make secondary hero bintang 4. Gue pernah coba seperti ini kombonya, baru mencapai lantai 431. Dan ini juga nggak apa ya, nggak jadi sempurna, nggak lebih baik daripada golem tadi. Gue lebih suka pakai golem tadi. Saat ini kondisinya gue di dalam battle menggunakan golem ya. Kalau kalian lihat nih, gue kasih lihat sekali lagi. Gue sedang pakai wood golem, forest golem. Ini gue sedang berjuang untuk mencapai lantai 800 dengan kayak gini. Kenapa nggak pakai Lich King? Karena menurut gue pakai Lich King nggak lebih gampang ketimbang pakai golem, karena golem ini paling nggak ada reflect damage-nya lah, kita bisa fokus sama shield. Sementara Lich King cuma nge-heal aja ya. Sementara kalau ada kita fokus sama shield, maka daya tahan hidupnya jauh lebih baik. Kalau gue main pakai Lich King, sekalipun gue pakai job seperti ini yang ngasih shield, entah kenapa nggak cukup baik rasanya, nggak bertahan lebih lama gitu. Nah ini golem hero-nya basicnya adalah hero max HP ya, tapi gue tetap mainkan menggunakan combo strength seperti ini. Ini gue akan pakai Black Engulf. Black Engulf ini last resort, karena nggak ada Sun Goku Satsu, gue pakai Black Engulf. Dia akan ngabisin semua kartu yang ada ya. Seperti ini. Lalu secondary hero gue fungsinya adalah ngasih buff. Fungsinya adalah ngasih strength, max HP, agi, dan intelligent buff. Sebanyak 2 buff. Itu akan ngasih 20% dari strength dan 20% strength. 20% max HP untuk hero gue ya. Lalu tentang kurs, skill, dan job ya, gue akan kasih tahu ke kalian bahwa Midas Gold ambillah sebanyak-banyaknya. Kalau kalian masih merasa melawan musuhnya masih mudah, tapi kalau kalian udah merasa susah, hindarilah Midas Gold. Jangan ada Midas Gold, kalau bisa jangan ada sama sekali. Lalu untuk upgrade ya, untuk job dan skill, kita butuh set skill yang lebih baik misalnya gitu. Kalian usahakan untuk dapatkan skill di lantai 1 sampai 50. Lalu 101 sampai 150, 201 sampai 250 dan seterusnya. Tapi kalau untuk job, kalian dapatkan di lantai 51 sampai 100, 151 sampai 200, 251 sampai 300 dan seterusnya. Kenapa? Karena di level kelipatan 1 sampai 50 ya, itu job yang kalian dapatkan itu nggak bagus. Sementara di lantai 51 ke atas udah jauh lebih baik, udah bisa dapat job bintang 5. Seperti itu aja, semudah itu. Oke, cukup gameplay di sini. Kita akan main-main di luar aja. Kita bahas semuanya.
Jadi kalian udah tahu ya hasil dari job quest ekstrim ini nih, job mania stone ini mahal banget dapetinnya. Satu-satunya yang paling kayaknya paling pasti dapetinnya gratis adalah dari Space Ranger Kalmulon. Ini gue sendiri belum ketemu. Ada salah satu komen yang membahas tentang ini, ngomongin ini pernah ketemu di lantai sekian ratus lah ya. Anggaplah dia adalah player yang beruntung udah bisa menemukan di Space Series, into Space Series. Kalau kalian emang punya diamond, fokusnya saat ini menurut gue adalah cobalah kita gacha aja di sini. Ada job material nih, job mania stone. Kalau kalian lihat ada 1,176%, kecil banget. Tapi lebih baik daripada nggak ada. Dan ini waktu kalian nggak banyak untuk ngedapetin ini. Silakan dicoba aja. Satu lagi, gue lupa. Uh, untuk ngebahas topik ini kita harus selesaikan dulu nih battlenya sampai gue memilih rute yang gue tempuh selanjutnya. Kenapa? Kita akan bahas gimana sih caranya mengenali bos yang udah kita lawan gitu. Tadi kan ada 8 bos yang harus gue lawan untuk mendapatkan job mania stone, ya kan? Nah, gimana caranya kalian menghindari ngelawan bos yang sama 2 kali? Anggaplah kalian ngelawan bos yang sama 2 kali, padahal target kalian adalah menyelesaikan misi tersebut yang harusnya bisa selesai di lantai 800. Kalian melakukan satu kesalahan dengan cara melawan bos yang sama 2 kali, maka kalian udah perlu menyelesaikan misi tersebut di lantai tambah 100 lagi, jadi lantai 900. Salah lagi nambah 100 level lagi gitu terus. Gimana caranya? Kalian bisa lihat dari saat pemilihan level ada jalur yang udah kalian lewati itu di mana aja, kalian bisa cek. Nah, ini kita akan lihat ya di lantai. Oh ya, ini seperti ini, pouch. Pouch ini kalian temukan di lantai berapa? Apakah di lantai 50 ke atas? Itu masih ada kemungkinan dapat hero bintang 5, job bintang 5 ya. Kalau di lantai kecil nggak akan gimana-gimana. Nggak akan dapat job yang kalian butuhkan. Jadi bisa pencet it's mine now aja kalau di lantai di bawah 50. Saat ini gue baru ketinggalan sedikit levelnya ya. Jadi gue biarin aja. Karena koin tengkorak tersebut tuh penting juga nantinya untuk upgrade job lewat event di tanda tanya. Kita bisa upgrade ketiga level job ini. Oke, ini perhatikan juga di buff barusan gue nyerang nggak kena damage-nya karena gue kena paralysis. Ini paralisis ini kelipatan 15% ya. Oh, 10%. Jadi di 3 itu 30% kemungkinan gagal pakai skill. Ini kenapa ini? Ngaco. Gue tutup dulu gamenya. Jalur lightning itu tergolong lumayan susah untuk dihadapi. Gue pilih kalau bisa lawan lightning, gue akan lawan lightning dulu. Karena kenapa? Ini karena paralisis ini. Saat di level gede, kegagalan seperti ini akan
mengakibatkan lebih susah diselesaikannya battlenya. Bahkan tetap aja ini, lihat ya, serangan banyak yang gak kena, ngebunuh monster di level 84 aja lama banget. Nah, dapat jalur pintas menuju level 100, kena seed di awal, nggak sesusah kena paralisis di awal ya. 5208 damage, dan gue berusaha tingkatkan lagi damage-nya jadi 6300. Nggak bisa sekali serang, mati masih saat ini. Tapi karena gue pakai wood golem, ada golem heart ya, pakai forest wood golem, ada golem heart, jadi tadi kena reflect damage-nya. Nah, bahkan di lantai 100 aja nggak sebagus itu pilihannya. Cuma perbedaan levelnya udah kelihatan ya. Di sini gue punya job level 9, ada 2, dan yang ditawarkan ini level 11. Kalian perhatiin aja, biasakan perhatikan apakah statusnya bedanya jauh. 123 strength, di sini 108 strength. Apakah gue mau pakai ini? Untuk saat ini sepertinya enggak, gue cukup puas dengan ini, gue skip aja. Oke. Nah, kelipatan level 100 setiap kali kalian lawan bos tersebut di quest tadi, kalian akan ngeroll dadu, lalu dapat pilihan seperti ini. Apakah terlalu sulit? Kalau emang terlalu sulit, bisa di blok aja satu kali. Semua musuh regen HP sekian persen, nggak masalah, gue nggak keberatan musuh regen. Nah, ini kalian bisa pilih di sini, apakah mau dihilangkan option tadi atau enggak. Kalau terlalu sulit, boleh pencet enggak. Nah, yang jadi masalah buat gue adalah kalau job berhenti level up, itu gawat banget. Gue udah ketinggalan level, 2 level setiap kelipatan 100 lantai. Lalu ketinggalan level juga setiap kali, apa ya, karena job dasar level up itu akan gue blok dengan cara yes please di sini. Nah, bilang aja terlalu sulit buat lo gitu. Oke, di sini gue tolak. Seandainya nanti gue dapat, nah, seandainya nanti gue dapat, baru gue blok. Oke, balik ke topik tadi tentang level yang udah pernah kalian lalui. Seperti ini ya. Awalnya kalian akan berpikir bahwa visited chapter di sini adalah linear, satu garis ke kanan. Seperti ini ya. Ini jalur yang udah gue tempuh tadi. Mungkin di lantai 30 atau di lantai 20 gitu, kalian bisa pilih salah satu. Karena kalau kita lihat ini lantai 30 gue ketemu elemen, di lantai 20 juga ketemu elemen. Seandainya di lantai 20 atau 30 gue pilih pilihan yang berbeda ya, mungkin gue akan punya kesempatan untuk nggak ngelawan Underground Ruler Sex di akhir battle. Oke, tadi kita ngomong soal linearnya atau enggak dari visited chapter tadi. Jadi kalau sekarang gue mengambil jalur yang berbeda ya, gue akan tunjukkan sedikit. Maka visited chapternya itu akan digrupin. Di kelipatan lantai 10 gue ngambil apa, di lantai 11 gue ngambil apa gitu maksudnya. Di lantai 21 gue ngambil apa, di lantai 121
lantai 21, lantai 221 nanti akan digrupin semua dalam satu area. Ini telur, jangan kalian remehkan, cockatrice itu nantinya sakit. Dihindari aja pencet nah, tapi kena kutukan seperti ini. Mungkin kalian selalu ngelawan. Nah ini kutukannya adalah, kutukannya ini nge-heal diri sendiri, tapi kena debuff strength, agi debuff, intelligence debuff, nanti bisa dihilangin kutukan gimana pun. Ketimbang resiko lawan Mad Cockatrice. Mad Cockatrice itu jujur aja sakit. Awal-awal gue kejar-kejar, tapi saat gue berusaha mencapai lantai 800, nggak jarang gue mati sama Mad Cockatrice. Sakit banget, serius. Nah nanti abis ini kan gue akan milih level lagi nih, nggak lama. Saat itu kalian bisa lihat perbedaannya, jalurnya. Atau mungkin sekarang ini belum banyak pilihan, jadi belum kelihatan ya, karena ini baru di lantai 111 habis ini. Nah ini kan milih level, ada visited chapternya, kita bisa tarik mundur lagi, lihat di belakang. Sebelumnya gue udah pernah lawan Goblin Invasion. Nah kalau gue lawan Goblin Invasion lagi tetap akan begini, tapi kalau gue lawan slime, dia akan muncul di sampingnya Goblin Invasion ada slime. Lalu nanti di level 21 kalau gue lawan elemen lain selain elemen lightning, akan muncul di grup daerah sini, di sekitar daerah ini. Begitu terus. Jadi kalian ngelihatnya harus balik tarik mundur lagi begitu. Dengan cara ini kalian bisa tahu di mana posisinya apa ya? Elemen yang belum kalian lawan. Yang paling penting kalian ingat adalah elemen like ya. Elemen like di mana ada Mikael dan Gabriel tersebut, itu kalian akan lewati jalur itu 2 kali. Jangan sampai kalian melawan Mikael 100 level selanjutnya kalian lawan Mikael sekali lagi. Pastikan kalau tadinya lawan Mikael, yang selanjutnya masuk ke elemen like, lawanlah Gabriel. Begitu. Nah, ini gue akan coba lewat jalur Slime City ya, supaya kalian bisa lihat di kelipatan selanjutnya. Tapi gue ingatkan untuk kalian yang menggunakan endgame combo yang di video gue ada, gue akan sarankan kalian lewat jalur Goblin. Selalu di jalur Goblin akan lebih mudah. Ini Void Dolly-nya udah ke-upgrade. Gak apa-apa, turun lagi lah. Nanti makanlah tuh kutukan. Gue gak mau ada kutukan. Nah, habis ini milih level lagi. Kalian bisa lihat slime dan goblin itu ada di dalam apa ya, diapit oleh 2 tanda panah di sebelah kiri dan kanannya. Jadi bukannya dari lantai 100 lalu di lantai sekian kita milih jalur yang berbeda, ada di terusannya, ada di kanannya lagi, enggak. Nah ini di sini gue harus milih angin atau api, nggak boleh milih ini karena gue pengen nanti ada pilihan di lantai 100-nya beda ya, bukan lawan monster biasa. Nah ini kalau kalian lihat tuh, ini dalam satu grup seperti ini. Ini di lantai 11 tulisannya, padahal kenyataannya gue lawan Slime City ini di lantai 111 tadi. Begitu, moga-moga cukup jelas video kali ini tentang ngeliat jalur yang udah kita lewati ya. Dan sepertinya itu adalah topik terakhir yang akan gue bahas di video kali ini. Tapi gue mungkin akan sedikit main untuk kalian bisa lihat
gameplay gue akan mainkan lebih jauh. Topik yang gue bahas sudah cukup selesai sepertinya sampai di sini, tapi ya sudahlah. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nah, oh iya, ini satu topik tambahan. Kalau kalian lagi targetnya adalah mencapai level yang jauh, di skip aja deh kalau ngeliat portal warna ungu. Di baliknya ini udah pasti lawan Death Thanatos. Kemungkinan besar kalian akan mati. Gue aja nggak banyak berhasil ngelawan dia. Dan seingat gue dulu mainnya pakai golem juga. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video kali ini bisa menolong kalian mencapai level yang lebih tinggi. Jangan takut ketemu underground roller sex di lantai 80. Sampai jumpa.